Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, nuwasilu darsana fin nahwi was sarf min kitab Syarh Alfiyat Ibn Malik li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajma'in. Baik, kita masih di pembahasan tentang alamatu al-ismi, tanda-tanda isim, ya. Kita sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya bait yang ke-8 dan yang ke-9. Di bait yang ke-8 Ibnu Malik mengatakan kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalam menurut pengertian ahli nahwu adalah suatu lafaz yang memiliki faedah, contohnya istaqim. Dan kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, di bait yang ke-9 Ibnu Malik mengatakan wahiduhu kalimatun wal qaulu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ya, bentuk mufrad dari kata kalim adalah kalimah dan qaul itu lebih umum daripada kalimah dan kalam. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kita sekarang masih di bait yang ke-10 bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Ini adalah ciri-ciri dari isim. Ciri-ciri dari isim yang pertama adalah al jar. Sudah kita bahas. Kemudian at-tanwin, ciri yang kedua juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga yaitu an-nida, ya, atau panggilan. Baru kemudian kita masuk ke ciri yang keempat, alif lam. Kemudian ciri yang kelima, isnadun lil ismi. Baik. Qauluhu, silakan bagi yang punya kitab atau PDF dibuka di halaman 56 di paragraf yang terakhir. Qauluhu, ya, qala syarihuna, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan wan nida. An-nida'u huwa al-alamatu as-salisatu min alamati al-ismi. Jadi nida itu adalah tanda ketiga dari tanda-tanda isim. Fa kullu kalimatin munadatin fahiya ismun. Setiap kata yang bisa dipanggil maka itu adalah isim. Karena nggak mungkin antum memanggil ke kata kerja, ya. Memanggil kata kerja tidak mungkin, ya. Misalu dzalika qauluhu ta'ala ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya, idan Yahya huna isim. Limada? Li'annaha munadatun, karena dia dipanggil. Fan nida alamah, maka nida atau panggilan itu adalah tanda. Sawa'un kanat fit tarkib am fit takdir, ya. Entah dia ada kata iyanya atau tidak ada. Ya, misalkan kita katakan ya rajul, kalimatu rajul ismun li'annahu musaddaratun biya an-nida. Ya, kadzalika law qulta ya daraba takunu daraba isman li'annana nadainaha wa hadha ya'ni anna indana rajulan ismuhu daraba. Ya. Jadi kalau ada orang namanya doroba misalkan, kita panggil apa? Ya doroba. Ya, jadi doroba di sini bukan fi'il madhi. Apa maksudnya? Baik, ini maksudnya takdiran. Jadi doroba di sini isim takdiran. Ya, isim takdiran, tapi tarkibnya adalah tarkib fi'il. Wa hadha ya'ni anna indana rajulan ismuhu daraba fa fil lughati ismu Yazid wa asluha fi'lun mudhari'un wa fiha syammar wa hiya fi'lun madin. Ada orang namanya Yazid. Yazid ini kan bentuknya fi'il mudhari', ya, dari kata zada yazidu. Ya, tapi dia adalah isim, bukan fi'il. Jadi kalau kita katakan ya Yazid, ya, dan yang kita masukkan Yazid itu sudah nama orang, berarti isim dia, bukan fi'il mudhari'. Ini namanya takdiran. Idan kullu kalimatin sahha an tunada fahiya ismun. Jadi setiap kata yang bisa dipanggil maka itulah isim. Ya, wa kullu kalimatin suddirat bin nida fahiya ismun.
setiap kata yang diawali dengan nida, nida itu panggilan, salah satunya adalah dengan ya itu, ya, maka dia adalah isim. Wa amma qauluhu ta'ala ya laita qaumi ya'lamun, ya laita qaumi ya'lamun, ya di sini ada ya di sini, ya laita, nah, maka di sini bukan nida, ya. Fa inna ya laisat lin nida walakinnaha lit tanbih, ya di sini namanya ya tanbih, bukan ya nida. Ya, kalau ya nida itu terjemahannya wahai, ya, wahai itu ya nida. Tapi kalau ya tanbih itu ya, tidak diterjemahkan, ya, tidak diterjemahkan. Jadi ya laita qaumi ya'lamun artinya andai saja kaumku itu mengetahui. Ya. Jadi tidak ada kata wahai di situ kan? Berarti dia bukan yaun nida. Jadi nggak semua ya itu nanti nida, begitu maksudnya. Gitu ya. Jadi nggak semua ya itu nida. Jadi ada juga namanya ya tanbih. Tanbih artinya ya peringatan, sama seperti hadza, haknya itu hak tanbih namanya. Baik. Wa 'alal qauli bi annaha lin nida yakunul munada mahdhufan. Ada juga mengatakan ya laita ini ya nida. Munadanya mana? Yang dipanggil mana? Karena laita ini bukan nama orang kan. Laita ini huruf. Jadi nggak mungkin manggil huruf kan? Ya, berarti munadanya mana? Munada itu yang dipanggil. Ya. Ya, jadi yang dipanggil di situ mahdzuf, ya, terhapus. Ya, takdirnya apa? Ya Robbi laita qaumi ya'lamun. Jadi ada kata Robbi yang terhapus di situ. Mafhumna? Ya. Jadi ya Robbi. Jadi munadanya itu kata Robbi di sini. Ya. Wa kadzalika fi mithli qoulihi ta'ala alla yasjudu lillah. Ya. Fa'ala qiraati ala ya usjudu lillah imma an naj'ala ya litanbih wa 'alal qauli bi annaha linida yakunul munada mahdhufan wa taqdiru ala ya qaumis judu, ya. Baik. Jadi kesimpulan kita bahwasanya ya setiap kata ya yang dia bisa dipanggil maka dia adalah isim. Ya, setiap kata yang bisa dipanggil maka dia pasti adalah isim. Baik, itu kesimpulannya. Baik. Itu tanda yang ketiga, ringkas saja ya. Nanti ada bab tersendiri yang membahas tentang an-nida. Ya, ada bab an-nida dalam ilmu nahwu. Kemudian tanda yang keempat yaitu al. Ya, dikatakan di matanya tadi apa? Bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Alif lam maksudnya. Al alamatur rabi'ah min alamatil asma. Ini adalah tanda keempat dari tanda-tanda isim. Wa ba'duhum yaqul al alif wal lam was shawab an yuqal al. Kulluha adatu ta'rif. Jadi ada yang mengatakan alif lam, ada yang mengatakan al. Jadi tulisannya ada yang baca ini alif, ini lam, ada yang mengatakan al. Ya. Kata Syekh Utsaimin, ya, yang benar adalah kita bilang al. Ya. Walaupun sebenarnya dua-duanya fungsinya sama, ya, sama fungsinya. Apa fungsinya? Sebagai ta'rif. Ya. Taib. Fal masajid matalan ismun, maka kata al masajid ini isim, ya. Wal buyut ismun, wal ibil ismun, wal jibal wasyams wal qamar kullu kalimatin fiha al fahiya ismun. Maka setiap kata yang ada alif lamnya maka dia adalah isim. Lakin rubbama sayatina insyaallah taala fi babil mausul anna minal asma'il mausulah al wa anna silataha rubbama takunu fi'lan. Ya, nanti di bab al-mausul kita akan bahas nanti alif lam itu justru juga adalah isim itu sendiri. Jadi tadi kita katakan alif lam itu adalah ciri dari isim. Nanti di bab al-mausul kita akan sampaikan bahwasanya alif lam itu sendiri adalah isim itu sendiri. Ya, nanti akan kita bahas itu perinciannya. Ya, contohnya di sini penulis mengatakan ma anta bil hakamil turda hukumatuhu walal asili waladir ra'yi wal jadali. Ya, syahidnya di situ di kalimat ya bil hakamil turdo, ya. Al turdo di situ, turdo itu fi'il madi, fi'il apa namanya? Mudhari, ya. Radiya yardo, anta tardo, mabni lil majhulnya turdo. Ya, tapi kok ada alif lamnya? Ya, inilah syair, ya. Ya.
Jadi kalau syair, hal-hal yang halal dijadikan haram, kadang hal-hal yang haram dijadikan halal. Maksudnya fi'il madi atau fi'il mudhari itu kan nggak boleh pakai alif lam. Tapi kok ada alif lam? Ya itulah syair. Ya, di sini bil hakamil turdo, seharusnya nggak boleh ada alif lam di sini. Fal al fi al turdo huna isim mausul. Ya, tapi al di sini bukan al ta'rif itu. Ya. Al yang antum ketahui itu al at-ta'rif namanya ya, alif lam at-ta'rif yang menjadikan ma'rifah. Paham ya? Alif lam itu banyak jenisnya, alif lam al-istighraqiyah, alif lam al-ahdu zihni, ya, dan seterusnya, ya, al-ahdu zikri, al-ahdul huduri, dan seterusnya. Jadi banyak jenis alif lam itu, akan tetapi tidak semua alif lam itu fungsinya memakrifahkan. Anda sudah belajari bahwasanya di antara tanda ma'rifah adalah al-muhalla bi al, ya, yang ada alif lamnya. Alif lam di situ maksudnya alif lam at-ta'rif. Kitabun kalau ditambahkan alif lam at-ta'rif jadinya al-kitabu, ma'rifah dia sekarang. Paham ya? Itu alif lam at-ta'rif namanya. Tapi kalau dikata at-turdo tadi, wa ma anta bil hakamil turdo hukumatuhu, ya, al-turdo tadi alif lam di situ bukan alif lam at-ta'rif. Ya, alif lam di situ adalah alif lam, ya, isim mausul. Alif lam di situ merupakan isim mausul yang artinya alladzi. Jadi ma anta bil hakamil ladzi turdo hukumatuhu. Itu asalnya. Ya. Idan al muradu fi qaulil muallif al huwa ma siwa al mausulah li anna al mausulah fatu salu bil fi'il. Baik, itu ciri yang keempat. Ringkas saja ya. Jadi kalau antum buka kitab-kitab yang lain itu akan temukan penjelasan lebih lengkapnya misalkan di Syarah Ibnu Aqil atau di Audil Masalik. Wa musnadin, ciri dari isim selanjutnya adalah musnad, ya, atau isnad. Apa itu isnad? Huwa idhofatu syai'in ila syai'in akhar. Penyandaran sesuatu kepada sesuatu yang lain. Antum duduk di kursi, sandarkan punggung antum di kursi, itu isnad namanya. Isnadul dhahar ilal kursi, menyandarkan punggung, pundak ke kursi. Wahia masdarun mimiyun walaysat isma maf'ul. Jadi musnad itu bukan isim maf'ul, hanya mengatakan musnad isim maf'ul ya, karena wazannya muf'alun, bukan. Musnad itu wazan masdar mimi dia. Ya. Jadi musnad itu bukan yang disandarkan. Penyandaran artinya musnad itu. Paham ya? Tahu ya kitab Musnad Imam Ahmad? Ya. Tahu ya? Musnad Imam Ahmad ya, itu isinya penyandaran. Hadis disandarkan kepada seorang sahabat. Ya, makanya dinamakan kitabnya kitab Musnad. Baik. Qala Ibnu Hisham rahimahullah wa hadhil alamatu yani al-isnad anfa'ul alamat. Ya. Kata Ibnu Hisham, ya. Siapa itu Ibnu Hisham? Ya, salah seorang pensyarah dari Alfiyah ini juga. Beliau adalah di antara imam dalam lughah, ya, ahli dalam bahasa Arab. Jadi Ibnu Hisham mengatakan wa hadhil alamatu yani al-isnad anfa'ul alamat. Di dalam kitab ya, Syarah Qatrun Nada dan Syarah Suduruz Dhahab, beliau mengatakan bahwasanya tanda yang kelima ini, yaitu isnad ini, adalah tanda yang paling bermanfaat. Kenapa? Li'anna minal asma'i ma la yaqbalu illa hadhil alamah. Ya. Fa kullu ma yaqbalul alamatil arba'as sabiqata yaqbalu hadhil alamah. Wa laysa kullu ma yaqbalu hadhil alamah yaqbalul alamatis sabiqah. Maksudnya apa? Ya. Kenapa Ibnu Hisham mengatakan isnad ini adalah tanda isim yang paling bermanfaat? Ya, karena ada dari isim-isim itu yang dia tidak menerima kecuali tanda yang terakhir ini, yaitu tanda al-isnad ini. Jadi dia tidak bisa ada alif lamnya, dia tidak ada tanwinnya, ya, dia tidak bisa dinida, ya, tapi dia apa? Ya, tapi dia bisa di isnad. Apa maksudnya? Nah, makanya Ibnu Hisham mengatakan isnad ini adalah tanda yang paling bermanfaat. Ya, jadi tanda yang 4 sebelumnya ada al-jar, at-tanwin, an-nida sama alif lam. Ya. Ya, ada nanti isim-isim dalam bahasa Arab dia nggak menerima 4 tanda tadi. Dia hanya menerima tanda yang kelima ini, yaitu al-isnad. Ya, berarti kalau ada suatu isim, ya, dia tidak bisa menerima tanda yang 4 ini, pasti dia bisa menerima tanda yang kelima. Apa maksudnya? Tapi isim yang bisa menerima tanda kelima,
ya, belum tentu bisa menerima semuanya tanda sebelum-sebelumnya tadi. Ya, dikatakan di sini fakullu ma yaqbalul alamatil arba'is sabiqah. Ya, setiap isim yang bisa menerima 4 tanda ini berarti dia pasti bisa menerima tanda yang kelima. Oke? Ya, jadi kalau ada isim bisa dijar, bisa ditanwin, bisa dinida, maka pasti dia bisa isnad. Paham ya? Tapi kebalikannya tidak. Walaysa kullu ma yaqbalu hadhil alamah yaqbalul alamatis sabiqah. Ya, tidak semua yang bisa diisnad ya, itu bisa dijar, bisa ditanwin, bisa dinida. Apa maksudnya? Ya, atau bisa ditambahkan alif lam. Ya, contohnya apa? Domir atau ma'ir. Domir bisa dijar domir? Enggak. Ya, dia hanya bisa dijar secara takdiran saja. Ya, fi mahal saja. Ya, tapi dia tidak bisa jar. Kemudian dia bisa di alif lamkan, tambah alif lam, domir? Nggak bisa. Bisa ditanwin domir? Nggak bisa. Bisa dinida? Nggak bisa. Tapi isnad pasti bisa. Paham ya? Pasti bisa. Baik. Nah, apa contohnya isnad domir? Ya, tasrif fi'il madi itu. Ketika itu mengatakan kumtu. Ya, dari kata koma sama domir ana, ya kan? Dhahabatu. Dhahaba sama domir ana. Ya. Dhahaba. Ya, fi'il. Ya, kemudian ana fa'ilnya. Ini namanya penyandaran. Isnad namanya. Paham ya? Antum sandarkan kata kerja tersebut kepada fa'il itu. Ngerti ya? Ini namanya musnad, musnad ilaih. Baik. La tu'raf ismiyatuha illa bil isnad. Ya, domir itu tidak kita bisa tahu dia itu isim kecuali dengan isnad. Karena apa? Dia nggak menerima tanda yang pertama, tidak menerima tanda yang kedua, ketiga, yang keempat. Ya. Kalau dia tidak bisa menerima tanda yang pertama, kedua, ketiga, keempat, berarti dia bukan isim. Tunggu dulu, masih ada tanda yang kelima, yaitu al-isnad. Berarti domir ini lemah dia. Ya, sifat ismiyahnya itu lemah. Kenapa sifat ismiyahnya domir lemah? Karena dia hanya bisa menerima satu tanda yang terakhir saja. Oke, benar? Baik. Maka dikatakan di sini la tuqbal ya al-alamatil arba'. Fahiya la taqbalu alamatil arba' idzan hiya a'ammu wa ashhar ya. Fa kullu kalimatin yasihhu an tusnida ilaiha syai' fahiya ismun. Maka setiap kata dalam bahasa Arab yang boleh disandarkan kepadanya sesuatu atau dia disandarkan kepada sesuatu yang lain, berarti dia adalah ya, isim. Paham ya? Ya, afwan ya. Jadi setiap kata yang bisa dijadikan tempat bersandar dia adalah isim. Ya, bukan berarti dia disandarkan ya, karena fi'il juga bisa disandarkan. Baik. Kalau qala laka qail atta fi kumtu hal hiya isim. Ta di kata kumtu atau di kata dhahabtu, apakah dia isim? Ya, al jawab na'am, ismun. Walakinnaha la taqbalul alamatis sabiqah. Ya, dia isim tapi tidak menerima tanda-tanda tadi. Ya, dia tidak menerima tanda jar, tidak bisa ditanwin, tidak bisa dinida, dia juga ada alif lamnya. Lantas sekarang dari mana kita tahu ta itu adalah isim? Ya, idan malladzi dallala ala annaha ismun. Dari mana kita tahu kalau dia itu isim? Jawabannya adalah isnadul qiyami ilaiha. Penyandaran sifat qiyam itu kepada domir tadi, ya. Karena kumtu itu ada kata koma sama tu. Dari mana antum tahu ini isim sekarang? Karena ada kata koma ini. Ya, antum sandarkan koma atau qiyam kepada domir ana. Ana bisa melakukan apa aja. Antum sandarkan sifat qiyam kepada ana, berdiri sekarang. Ngerti maksudnya? Ya, ana itu namanya musnad ilaih, al-qiyam itu namanya musnad. Ana bisa saja duduk, bisa saja tidur, bisa saja makan, bisa saja minum. Ya, tapi ana sekarang sedang melakukan namanya al-qiyam. Ya, makanya jadilah dia musnad ilaih di situ. Baik. Taqulu qumtu fatta'ul an usnida ilaiha al-qiyam fahiya ismun. Berarti ta itu adalah isim. Berarti dhahabta, dhahabtum, zahabtum, semua ujung-ujungnya itu adalah isim. Tu, ti, tuma, tum, ya, itu semua adalah isim. Kadzalikal kaf fi qaulil qail matalan innaka qaimun. Ya, begitu juga huruf kaf, domir kaf di ya ketika kita mengatakan innaka. Kaf ini kan domir anta ya. Dalam kondisi nasab ya. Jadi kaf ini juga adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah ya khabar yang disandarkan li'annal khabara usnida ilaiha, karena khabar disandarkan kepadanya. Anda sudah belajar inna wa akhwatuha?
Hah? Ya. Inna wa akhwatuha, setelah inna itu ada namanya isim inna dan khobar inna. Ya. Khobar inna, ya, khobarnya itu disandarkan kepada isimnya. Ya, dikata innaka qaimun itu adalah khobarnya. Kaf itu adalah isimnya. Ya, kaf itu isim inna namanya. Ya, antum mungkin belum paham kalau belum belajar isim inna wa akhwatuha ya. Jadi nanti akan kita bahas itu. Nah, jadi innaka qaimun, kaf di sini adalah isim. Dari mana kita tahu? Karena khobar inna disandarkan kepadanya, kepada isim ini, isim inna. Ya. Idan qaimun fal isnadu idan a'ammul alamati wa ahsanuha. Berarti isnad ini adalah benteng terakhir yang menunjukkan bahwasanya suatu kata itu isim atau bukan. Jadi kalau ada suatu kata nggak lolos di benteng yang terakhir ini atau lolos di benteng yang terakhir ini, berarti dia bukan isim. Berarti maksudnya ya. Jadi kalau antum ngecek nanti, ya ibaratnya kita punya suatu kata ini, ya. Misalkan ada kata arfakhsyad, misalkan. Kata arfakhsyad ini antum bingung, dia itu isim apa fi'il. Maka antum gunakan saringan yang 5 tadi. Saring yang pertama bil jarri. Bisa nggak masuk huruf jar? Ya. Kalau nggak bisa, loloskan. Saringan yang kedua, apa? Tanwin. Ya. Lolos nggak? Kalau nggak bisa juga, saringan yang ketiga, alif lam. Bisa nggak tambahkan alif lam? Kalau nggak bisa juga, saringan yang keempat, nida. Kemudian saringan yang kelima. Saringan yang kelima ini yang paling kuat, paling ketat dia. Jarang ada yang bisa lolos dari sini. Ngerti maksudnya? Ya, kalau dia nggak lolos berarti dia adalah isim. Maksudnya bisa diisnad dia. Ya. Kalau lolos juga yang kelima ini, ya, berarti dia berarti bukan isim. Dia nggak bisa diisnad misalkan. Berarti dia adalah fi'il. Baik. Itu tanda yang kelima. Kemudian tanda yang keenam adalah sihhatu audid dhamiri ilaih. Ya, memang tidak disebutkan tadi, ya, tapi ditambahkan di sini. Tanda yang keenam dari tanda-tanda isim adalah bolehnya, ya, boleh domir itu kembali ke dia. Ya, ketika Anda mengatakan misalkan saya melihat dia, ya, dia di sini siapa yang maksudkan? Ya, pasti adalah benda atau orang. Jadi maksudnya. Mungkin nggak yang Anda maksud dengan saya melihat dia di situ adalah perbuatan kata kerja? Nggak mungkin kan? Nah, maka kata dia ini, ya, boleh kembali kemana? Ke isim pastinya. Ya, berarti kalau ada suatu kata boleh menjadi tempat kembalinya domir, pasti dia adalah isim. Gitu. Jadi Anda mengatakan saya bertemu Zaid, kemudian saya menyalaminya. Nya di sini kembalinya kemana? Zaid, berarti Zaid adalah isim. Nah, ini ciri dari isim. Jadi kalau antum ditanya sama orang di kalimat tadi yang Anda baca tadi, ya, apa tanda Zaid adalah isim? Tandanya adalah domirnya itu boleh kembali kepada dia. Kalau boleh kembali kepada dia, berarti dia adalah isim. Itu makna dari sihhatu audid dhamiri ilai. Ifaduhara. Fakullu kalimatin yasihu audud domiri ilaiha fahiya ismun. Setiap kata dalam bahasa Arab yang boleh domir itu kembali kepadanya, maka dia adalah isim. Wa hadhil alamatu muhimmatun jiddan. Wa Ibnu Malik lam yazkurha. Ini tanda yang sangat penting kata Syekh Utsaimin, tapi Ibnu Malik enggak menyebutkan di dalam baitnya tadi. Wa zahir annahu lam yadhkurha li annahu lam yurid al-isti'ab. Ya. Nah, kenapa Ibnu Malik enggak menyebutkannya? Ya karena memang kitab ini kitab ringkas. Ya, Matan Alfiyah Ibnu Malik ini adalah kitab ringkas, walaupun jumlahnya 1000 bait. Ya, jadi di muqaddimahnya pernah Anda sampaikan bahwasanya Alfiyah Ibnu Malik ini adalah hasil ringkasan dari kitab Al-Kafiyatus Syafiyah yang jumlah baitnya 3000-an. Ya, jadi 3000 itu boleh mengambil 1000. Ini hasil ringkasan gitu. Karena kitab Al-Kafiyatus Syafiyah itu terlalu luas, terlalu terlalu lebar pembahasannya begitu. Jadi ada sebagian orang yang berkata kepada Ibnu Malik, ya Ibnu Malik, ya, coba Al-Kafiyatus Syafiyah ini bikinkan ringkasannya biar memudahkan para penuntut ilmu. Ya. Lahirlah Alfiyah Ibnu Malik ini. Ya. Alfiyah Ibnu Malik saja bagi kita besar ya. Ya. Padahal ini adalah ringkasannya. Apa kabar Al-Kafiyatus Syafiyah? Ya. Baik. Jadi kenapa Ibnu Malik nggak menyebutkan tanda yang keenam ini? Ya karena memang Ibnu Malik tidak menginginkan isti'ab, meluas pembahasannya. Ya. Wahadil alamah arafna biha ismiyata ma al-mausula matalan wa ismiyata aina sahih.
Ya, misalkan ada ma sama aina. Ya, ma al-mausulah sama aina. Aina kata tanya ya, yang di mana? Dari mana kita tahu aina itu adalah isim? Ya, yaitu dengan sihhatu audit dhamiri ilai. Ya. Sahih anna ma al-mausulah yasihul isnadu ilaiha fataqulu dhahaba ma dhahaba minal ayyam. Lakin tujadu aidan asya'u la yasihul isnadu ilaiha. Ya, lakinna audat dhamiri ilaiha yadullu ala ismiyatiha. Ma al-mausulah itu bisa dijadikan sebagai musnad ilaiha. Paham? Ya, ma al-mausulah boleh dijadikan musnad ilaih. Contohnya zahaba ma zahaba. Ya, ma zahaba, ma itu ya musnad ilaih dari kata zahaba. Berarti kalau dia bisa menjadi musnad ilaih, berarti dia adalah isim. Jadi kalau ditanya sama orang, ma al-mausulah itu isim atau bukan? Isim dia. Kenapa? Karena dia bisa menjadi musnad ilaih. Ya, baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang dia tidak bisa menjadi musnad ilaih. Dia isim tapi nggak bisa menjadi musnad ilaih. Ya, paham ya? Ini jumlahnya sedikit. Makanya Syekh Utsaimin menambahkan tanda yang ke-6 ini. Tadi kan kita katakan ada 5 tanda ya. Ya, dan yang tanda yang kelima ini tanda yang nggak mungkin bisa lolos, paham ya? Ya isnad tadi pasti bisa kan, isnadnya pasti bisa dia. Tapi ternyata ada beberapa yang lolos, tapi dia adalah isim. Berarti saringan kita masih belum bagus ini, ngerti ya? Oh, ditambahkanlah sama Syekh Utsaimin di sini tanda yang ke-6 yang nggak mungkin ada yang bisa lolos lagi. Ya, baik, yaitu audud dhamiri ilaiha. Ya, jadi kalau bisa domir kembali kepadanya maka dia adalah isim. Masalan, Zaidun darabtuhu. Fa Zaidun al-an ismun li'anna fihi at-tanwin wasmun li'annahu ada ilaihi dhamir. Ketika antum mengatakan Zaidun darabtuhu, Zaid di sini isim. Kenapa? Yang pertama tanwin. Ya. Yang kedua karena ya dhamir hu, ya darabtuhu, hu itu kembalinya kepada dia. Berarti dia adalah isim. Ya. Mungkin enggak hu itu kembalinya ke dorobah? Enggak mungkin, ya. Berarti ya Zaid ini adalah isim karena domir kembali kepadanya. Jadi tempat kembalinya ya domir. Baik. Li'annahu ada ilahi domir wa huwal ha fi darabtuhu idzan huwa ismun wa dalat alaihi alamatan. Berarti ada 2 tanda di situ. Wa idza qara'ta qaulahu ta'ala, kalau membaca firman Allah di surat Al-A'raf ayat 132, mahma ta'tina bihi min ayatin ya litas'arana biha. Fatati musnadun ila dhamiril mustatir fihi ay ta'tina bihi anta wa hiya aidan la taqbalul jar wa la tanwin wa la nida wa la al wa la taqbalul isnad lakin fiha audut dhamiri bihi. Baik. Ya. Anta di situ, dhamir anta di sini adalah ya, isim ya. Dari mana kita tahu dia? Ya, dari kembalinya dhamir kepadanya. Baik. Jadi dia tidak menerima ya, semua itu kecuali ya, audud dhamiri ilai. Fad-dhamiru bihi ya'udu ala mahma fa'audud dhamiri dallana ala anna mahma ismun. Berarti mahma ini dia adalah isim karena bihi ada ha di situ kembalinya kepada mahma. Baik. Karena dia bisa kembali kepada itu berarti ya, mahma ini adalah ismun. Wal khulasah, ringkasan dari pembahasan ini, Ana bin Malik dzakara anna lil asma'i 5 alamat. Ibnu Malik menyebutkan ada 5 tanda isim ya, ada 5 tanda isim. Yang pertama apa? Ya. Apa kata Ibnu Malik di baitnya? Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun asal. Ya. Kalau ditanya nanti apa tanda-tanda isim, bacakan bait tadi. Bil jarri wa tanwini wan nida wa musnadil ismi tamyizun hasal. Baik. Wa ashmaluha wa a'ammuha al isnad. Dari 5 tanda tadi yang paling luas cakupannya adalah tanda yang kelima yaitu al isnad. Wa nazidu alamatan sadisah, dan kita tambahkan tanda yang ke-6 yaitu sihhatu audid dhamiri ilaihi, bolehnya kembali dhamir kepada dia. Baik, itu pembahasan akhir dari pembahasan alamatu al-asma. Ya, diharapkan setelah kita tahu tanda-tanda isim ini, kita jadi bisa membedakan mana isim dan mana fi'il. Ya, baik, akan tetapi tetap penting kita tahu apa juga tanda-tanda fi'il.
fiil. Nah, jadi tidak cukup kita tahu tanda-tanda isim, juga harus tahu tanda-tanda fiil. Itu yang akan kita ambil nanti di bait yang ke-11, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Baik, Allah taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.